Ini 14 April. Mana? Ini 14 April. Kata kamu tadi udah lama banget. Udah lama banget. Maksudnya aku nggak, ya cuma gitu-gitu doang. Tadi udah lama nggak. Tuh. 14 April nih. 9 Nggak April. pernah ngubungin lagi. Ya itu pas. Kan tadi aku nanya terakhir kapan? Aku nggak inget juga sayang. Tadi kan aku nanya terakhir kapan? Tadi kan aku nanya berapa kali? Iya, aku nggak inget tapi. Ini baru 14 April baru 4 hari yang lalu. Ini semenjak umrah aku nggak. Ini mah masih hubungan. Semenjak umrah aku. Ini udah bohong juga. Semenjak umrah aku udah nggak inget. Enggak, ini masih ini kok. Enggak kan umrah bulan Maret. Itu bulan apa? Ini masih ini. Bulan Maret sayang. Masih. Ini April tanggal 8. 8 April. Oh iya. Nah, loh. Itu udah bohong lagi. Gimana? Kamu bohong terus loh. Kamu bohong terus loh sama aku loh. Mau gimana? Ini aku lagi baca semua ini. Aku sih nggak mau ke Nikonya ya. Dianya juga udah salah juga sih. Iya maaf sayang. Enggak, kenapa? Bukan nggak ingat, ini bukan nggak ingat. Ngaco tiap saat ini. Na'udzubillah. Kemudian rumah tangga yang halal ada Allah, ada Rasulnya, ada ridho Allah. Jangan gampang terpesona. Kalau masalah kadang-kadang kita terpesona dan sebagainya, itu kan memang godaan sebagai manusia yang punya syahwat. Tahan dong, sampai suatu ketika ada orang dia takut kepada Allah. Iya Buya, kenapa setiap dia yang WA saya berdebar-debar, tapi dia suami saya WA saya tidak berdebar-debar. Awas, ada setan di balik handphonemu. Harus tutup. Ini pengakuan wanita yang punya masalah. Ditelepon sama orang baru yang dikenal itu beda. Bergetar dia gini, tapi sama suaminya biasa saja. Anda begitu, berarti awas, setan sudah mulai masuk ke hati. Fahami itu setan. Jangan dituruti, dinikmati. Urusan syahwat dinikmati, akhirnya betul selingkuh, na'udzubillah, kezinaan, zina. Kalau seandainya ada hukum diterapkan ke Islam, hukum dirajam sampai mati nanti. Tolong hei wanita, cerdaslah. Dan juga hei suami. Suami itu harus laki-laki ya laki-laki. Ada ketegasan. Laki-laki harus gini artinya. Kalau melihat istri punya permasalahan apa saja ya, apakah marah, emosi segala macam, apalagi yang semacam itu, jadi tetap harus ngoreksi diri sendiri, bukan membenarkan istri juga, tidak. Jadi yang harus paham, suami kan punya kewajiban mengayomi dan sebagainya, maka jangan gampang mudah melepas istri. Tambahkan tingkat pengabdianmu, pelayananmu, kasih sayangmu dan seterusnya. Kemudian dekatkan juga kepada Allah agar mereka takut kepada Allah. Jangan sampai sudah terlanjur nyesel. Suami cuman ini, Anda suami hebat jika ternyata istri Anda serius ingin tobat, ingin kembali. Tidak, sebelumnya gini, jika ada permasalahan jangan gampang nyebar ke siapa-siapa, karena barangkali nanti akan ada damai. Sebab kalau sudah berita itu kemana-mana, kita mau damai susah, karena sudah telah banyak yang ikut campur. Jadi jangan gampang cerita deh. Laki-laki gampang curhatan, semuanya dicurhatin. Anda bukan laki-laki. Apakah perempuan begitu? Ya perempuan baik, jangan gampang curhatan deh. Dikit-dikit cerita sama tetangga. Cerita deh Pak. Pakai di status apa DP itu, saya tidak paham itu. Status DP. Sudah ketahuan nih lagi marah sama suaminya. Ketahuan tuh. Na'udzubillah. Jadi jangan begitu. Nah, suami, istri kalau ada permasalahan, jangan sampai anak juga tahu, mertua tahu, selesaikan dulu. Kalau harus melalui orang, jangan orang yang ada hubungan emosi, cinta, ada emosi, ada cinta, urusan cinta kepada Anda. Cinta maksudnya cinta bapak ibu. Maka kalau Anda punya masalah, ceritakan kepada seorang alim yang bakal bisa menengahi. Maka termasuk nasihat kepada pengantin-pengantin baru, kalau kamu punya masalah jangan ngadu ke ibumu ya nak ya. Nanti ibumu terlanjur marah sama mantunya, mantunya dilabrak, mantunya jadi tidak seneng, kacau, kamunya tak taunya besok sudah ketawa-ketawa. Ibumu masih belum akur. Nah, jangan gampang cerita. Apalagi ke orang tua. Sebab orang tuamu akan selalu memihak kepadamu dengan kasih sayang dan cinta kepadamu, karena beliau yang merawatmu dari kecil. Sehingga yang langsung dilabrak mantunya. Sementara mantu itu adalah selalu kikuk dengan mertua, apalagi dimarahi, tambah enak, tambah gak enak nanti. Jadi jangan gampang cerita. Ya kayak ini yang ceritakan. Karena gampang cerita, ya sudah akhirnya orang tuanya tahu. Setelah orang tuanya tahu, di saat mau damai susah. Baik, harapan Buya adalah
Kalau Anda masih siap tabah dan istri Anda kelihatan serius, jujur dan benar, terimalah dia untuk tobat, karena ada anak di dalamnya. Dan kepada istri, semoga mendengar suara ini, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan biasa dengan kehinaan, tapi ingin Allah Maha Pengampun, segera kembali kepada Allah. Adapun urusan orang tua Anda, jika memang belum bisa luluh, mungkin kami bisa membantu untuk ngajak bicara dalam hal ini, ya. Kemudian juga Anda harus buat cerita yang baru lagi tentang kebaikan istri Anda, agar bisa, maksudnya jangan terus Anda berjanji jangan cerita-cerita lagi lah kepada orang tua. Ini kaidah untuk semuanya. Kalau punya masalah rumah tangga, jangan mudah diceritakan kepada orang tua kita. Kalau Anda ingin punya solusi karena berat sekali, cari orang bijak yang bisa menjadi penengah. Kalau ternyata ada apa-apa, tidak akan meninggalkan kesan kebencian. Kalau orang tua kita begitu cintanya kepada kita, dia akan marah dengan pasangan kita. Dan itu juga awal ketidaknyamanan dalam hidup. Sehingga suami diajak ke rumah ibunya, mertuanya nggak mau. Mending di pinggir jalan ngantarin, kamu pulang dia. Nggak masuk rumahnya, pulang. Karena takut mertuanya melorok lagi, mendeleng lagi, melotot lagi, nggak enak. Baik, seperti itu ya. Terimalah dia karena Allah. Tapi dengan catatan, Anda berjanji untuk tidak mengungkap kekurangan dia. Tutup aibnya. Selesai, tidak kepada anak, tidak kepada siapapun. Jika Anda tidak mampu, maka lebih baik dicerai. Karena apa? Khawatir Anda bongkar aib tersebut dan Anda akan mengajari kebencian pada anak Anda. Tapi kalau Anda siap menerimanya, itu istimewa. Memang itu adalah istrimu dan ibu daripada anakmu, perjuangan, dan Anda akan mendidik dia. Tapi kalau Anda tidak mampu, khawatir Anda terus Anda jadikan bahan untuk Anda ungkit, maka lebih baik tinggalkan. Sudah cukup. Karena apa? Bentuk pelanggaran tersebut menjadikan suami tidak salah, tidak dosa kalau mencerai.